Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas Applikom itu mengenai teknik budidaya ikan arowana yang beranggotakan pertama saya Brigita Menita Nawang, kedua Lestari, ketiga Kurnadi, dan keempat Wiki Febriansah. Pertama-tama latar belakang. Latar belakang ikan arowana. Ikan arowana telah lama dikenal sebagai komoditi komersial jenis ikan hias yang umumnya banyak diminati dan dikoleksi oleh orang-orang kaya. Oleh karena itu, komoditi terkenal mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Harganya yang relatif mahal, terutama untuk kepentingan ekspor. Keunggulan komoditi ikan hias arowana selain keindahan bentuk, tubuh, warna, dan gerakannya, juga memiliki unsur kepercayaan atau yang sering kita dengar yaitu mitos. Dipercaya bahwa bila orang memelihara ikan ini akan mendatangkan keberuntungan atau hoki. Oleh karena itu, pemilik ikan ini akan merasa memiliki nilai status sosial yang lebih tinggi dan prestis tersendiri. Tujuan dilakukannya kegiatan identifikasi populasi dan monitoring populasi, habitat, peredaran, dan pemanfaatan arwana golden red mohato, mencari masukan dalam rangka melestarikan jenis ikan. Kemudian kita lanjut tujuan serta manfaat budidaya ikan arowana. Yang pertama itu tujuan. Tujuannya mengenalkan berbagai jenis ikan arowana dan cara pengembangbiakannya. Setelah itu kita lanjut pada manfaat. Ya, kita sudah tahu manfaat dalam pembudidayaan ikan arowana ini pastinya untuk menambahkan penghasilan dan membuka peluang kerja. Saya akan menjelaskan jadwal kegiatan. 1. Syarat lokasi budidaya ikan arowana. Hal yang tetap perlu kita perhatikan adalah kita harus menata akuarium seperti kolam dengan banyak batu agar ikan arowana kita betah dan bertahan lama. Ikan yang tidak betah hidup di tempatnya berada dapat menyebabkan ikan tersebut mati atau tidak mau berkembang biak. Jika hal itu terjadi, maka kita yang akan merugi. Sudah mengeluarkan banyak uang, namun tidak ada hasilnya. Setelah itu, persiapan kolam ikan arowana. Kolam arowana adalah hal yang paling utama dalam budidaya ikan arowana. Oleh karena itu, kita harus melakukan persiapan kolam dengan baik. Yaitu, yang pertama, siapkan kolam atau terpal yang berkualitas. Setelah itu, memilih kolam yang sesuai, maka langkah selanjutnya itu persiapan air kolamnya. Setelah itu, yang ketiga, memilih bibit ikan arowana berkualitas. Itu sepertinya bentuk badan seimbang, warna cerah, mata tidak turun, tutup insang tidak melipat keluar atau ke dalam, sisik teratur dan utuh, aktif berenang, nafsu makannya baik, pangkal ekor tidak terlalu panjang, super red dan red tail golden memiliki sertifikat yang sesuai. Yang keempat, penebaran bibit ikan arowana. Penebaran bibit ikan arowana ini dilakukan dengan saat pagi atau sore hari. Hal ini bertujuan agar bibit ikan arowana yang disebar tidak stres karena suhu panas kolam. Setelah itu, kita akan melakukan aklimatisasi terlebih dahulu pada bibit yang akan ditebar. Caranya itu meletakkan plastik kemasan bibit ke permukaan air kolam.
Baik lagi, setelah suhu dalam kantong bibit sudah sama dengan suhu pada kolam, kemudian kita sobek plastik agar bibit ikan keluar ke kolam. Setelah dipastikan bibit ikan tidak keluar semua, maka kita bisa memulai untuk melakukan budidaya ikan arowana. Hal itu adalah panduan cara penanaman bibit ikan arowana. Selanjutnya yang kelima, cara pemberian pakan ikan arowana. 1. Untuk pakan atau makanan yang diberikan untuk ikan arowana ini harus berupa gabungan pelet yang mengandung 32% protein. Yang kedua, beragam pakan hidup berupa ikan mas, udang, atau potongan daging dan kepiting kecil dapat dijadikan pelet untuk pakan ikan arowana. Yang ketiga, pakan diberikan dengan ukuran sekitar 2% dari berat tubuh ikan setiap hari. Yang keempat, pemberian pakan dibagi jadi 2 kali pemberian pakan pada pagi dan sore hari. Setelah itu poin yang keenam, pemberian probiotik untuk ikan arowana. Seperti yang sudah diketahui, pemberian probiotik untuk ikan arowana ini sangat berguna dan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan arowana. Perlu kita ketahui juga, dilansir dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, dalam memaksimalkan kualitas pakan tentunya dibantu dengan penambahan probiotik yang dapat meningkatkan, yang pertama meningkatkan pertumbuhan ikan arowana, yang kedua konversi pakan, yang ketiga ke lulus hidupan ikan arowana. Setelah itu poin yang ketujuh, masa panen ikan arowana. Sekarang kita bisa menikmati hasil jerih payah setelah berhasil mengembangbiakan ikan arowana yang dapat dipanen sejak usia 5-6 bulan untuk anakan. Harga ikan arowana super red misalnya yang anakan saja bisa mencapai 1 juta rupiah dengan beberapa variasi yang tergantung dari tempat kita menjual. Itulah panduan budidaya ikan arowana yang memiliki harga jual bagus dan berkualitas. Tentu saja dengan menunjang pertumbuhan ikan arowana,